Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat melakukan instalasi JDK NetBeans 8,2 itu kita langsung ditolak, akan muncul notif seperti ini. Ini artinya kita disuruh menginstal JDK dahulu. Di sini sudah tersedia JDK-nya, JDK 8 U351 Windows X64. Saya install dulu JDK-nya agar NetBeans-nya nanti bisa diinstal. Caranya next aja lagi, tunggu sampai selesai. Sebelumnya saya sudah menginstal JDK ya, jadi karena ini data yang terbaru, saya cek aja. Next. Tunggu sampai instalasinya selesai. Jika instalasi JDK sudah selesai, baru kita lanjutkan untuk menginstal NetBeans ya. Oke, install JDK hampir selesai. Kita tunggu statusnya sampai muncul ya. Close, berarti ini sudah selesai nih. Jika sudah selesai, baru kita install NetBeans 8,2 nya. Harusnya tidak masalah lagi karena JDK sudah kita install. Kita coba ya. Alhamdulillah tidak ada masalah yang tadi. Ini sudah bisa kita lanjutkan. Oke, tidak ada apa, kita butuh size 751 MB, tidak ada yang mau saya rubah. Next aja. Ini diklik di checklist, I accept the terms of the license agreement. Next. Nah, check for update ini dihilangkan aja ya, biar dia tidak update otomatis jika terkoneksi internet. Install. Tunggu instalasinya selesai. Masih 4% sampai 100 ya. Selagi kita menunggu instalasi NetBeans, saya akan masuk ke materi mengenai polimorfisme sedikit ya. Kemarin kita kan sampai pewarisan ya. Sekarang kita sampai kita masuk di polimorfisme. Di sini pengertian polimorfisme itu adalah kelas-kelas yang berbeda tetapi berasal dari satu orang tua, dapat mempunyai metode yang sama tapi cara pelaksanaannya berbeda, atau dengan kata lain suatu fungsi akan memiliki perilaku berbeda jika dilewatkan ke kelas yang berbeda-beda. Polimorfisme adalah suatu aksi
yang memungkinkan pemrogram menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat masing-masing objek. Atau polymorphic dapat berarti banyak bentuk, maksudnya yaitu kita dapat menimpa override suatu metode yang berasal dari parent kelas dalam kurung superkelas, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Overloading method adalah suatu teknik di mana dalam suatu kelas terdapat metode dengan nama yang sama namun perilaku yang berbeda. Di sini aturannya ya, aturan penulisan nama metode sama, parameternya berbeda. Tipe kembalian boleh sama ataupun berbeda. Ini contohnya di sini. Di sini kita mempunyai kelas overloading method. Di dalam kelas overloading method di situ ada dua subkelas dengan nama hitung. Terus yang membedakan adalah parameternya. Satu double nilai 1, double nilai 2. Yang hitung kedua itu adalah int nilai 1 dan int nilai 2. Ini adalah contoh overloading. Selanjutnya ini adalah contoh override yang menimpa metode hitung dari superkelas. Overloading method. Jadi yang hitung tadi itu ada di overloading method, itu ada hitung ya. Ini ada hitung sama ada hitung di overloading method ya. Terus di kelas utama itu ada lagi hitung. Jadi ini yang dinamakan adalah override. Hitung itu nama subkelasnya sama, dan ada hitung lagi di subkelas di kelas overloading method. Nih, overloading method ada dua nih ya, ada hitung dengan parameter yang berbeda ya. Double nilai 1 dan int nilai 1. Terus ada lagi hitung di main class. Itu ada hitung dengan double. Jadi ada kelas yang sama, ini makanya ini namanya contoh override. Jadi override ini bedanya dari overloading. Overloading itulah nama subkelas yang sama di kelas yang sama. Nama subkelasnya sama di kelas yang sama. Ini nama metodenya harus sama ya. Parameternya aja beda di tempat yang sama. Tapi kalau override itu nama subnya sama dari kelas yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Polimorfisme pada Java itu ada dua macam. Static polimorfisme atau disebut polimorfisme statis, terus polimorfisme dinamis. Beda dari keduanya itu terletak pada cara membuat polimorfismenya. Polimorfisme statis itu menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Jadi itu bedanya. Jadi overloading itu disebut statis, overriding disebut dinamis. Perbedaannya, metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama. Jadi overloading itu terjadi pada kelas yang memiliki metodenya sama. Overloading ini ya, tapi parameternya beda. Kata kunci di sini yang perlu kita ingat adalah satu kelas, metodenya sama, tipe data dan parameter beda. Itu disebut overloading. Lalu polimorfisme yang dinamis bagaimana? Polimorfisme dinamis itu terjadi saat kita menggunakan pewarisan dan implementasi interface. Di sini pada pewarisan ya, seperti yang sudah kita ketahui, pada pewarisan kita bisa mewariskan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas anak. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk dan anak lainnya. Disinilah akan terjadi polimorfisme. Seperti yang terlihat pada gambar. Di sini ada kelas induk, terus kelas anak 1, anak 2, dan anak 3. Pada anak 1 mempunyai metode say hello, anak 2 ada say hello, anak 3 ada say hello. Yang akan diwariskan pada setiap anak. Terus pada induk, metode say hello akan diwariskan ke setiap anak.
anak 1, anak 2, anak 3. Masing-masing anak memiliki isi metode yang berbeda meskipun namanya sama, yaitu say hello. Jadi pada induk juga ada say hello, pada anak-anaknya juga ada say hello. Ini disebut polymorphisme dinamis atau disebut overriding. Penjelasannya, kelas anak akan memiliki nama metode yang sama, tapi nanti isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk. Karena si kelas anak melakukan metode overriding, menindih metode yang diwariskannya. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai polymorphisme. Dari yang saya sampaikan itu bisa disimpulkan polymorphisme itu ada dua, statis dan dinamis. Untuk statis itu disebut overloading, metode overloading, dan pada dinamis itu metode overriding. Selanjutnya kita kembali ke instalasi tadi. Apakah sudah selesai? Oke, sudah selesai ya, sudah finish. Untuk mempermudah penjelasannya ya, di sini saya akan mencontohkan. Kita buka dulu NetBeans ya. NetBeans sudah berhasil diinstal ya. Kita buka dulu NetBeans ya. Tunggu sampai dia berhasil untuk dibuka. Oke, NetBeans sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat project dengan cara klik file, new project, pilih nggak ada yang dirubah, Java, langsung next saja. Karena ini baru dibuka, jadi dia perlu aktivasi untuk Java SE. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Terus diarahkan ke folder di mana project tersebut akan disimpan. Di sini saya menyimpan di folder kuliah. Terus PBO, saya buat folder baru namanya projects. Buka folder tersebut, open. Terus nama aplikasinya belajar OOP. Finish. Oke, kelas tersebut sudah tersedia. Kelas belajar OOP. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru sesuai yang ada di materi. Di sini saya akan membuat kelas overloading method. New. Oh ya, caranya klik pada belajar OOP folder yang di sini, klik kanan, terus new. Pilih Java class. Terus saya buat namanya, kita samakan aja namanya overloading method. Overloading method. Tidak ada yang dirubah, finish. Terus di dalamnya kita bikin namanya metode hitung. Itu caranya adalah double hitung dalam kurung. Di double hitung di dalamnya kita bikin double nilai 1, double nilai 2. Terus return nilai 1 ditambah nilai 2 titik koma. Oke, selanjutnya kita copy paste aja ini ya. Nama metodenya sama-sama hitung, tapi double sama hitung, tapi yang double di sini ganti dengan int. Terus yang ini sini kita rubah jadi kali. Jadi untuk overloading method yang saya jelaskan tadi, dia terjadi di kelas yang sama tapi metodenya berbeda.
nama metodenya sama tapi parameternya beda. Maksud parameter beda itu adalah pada double hitung yang di atas itu parameternya menggunakan double tipe datanya, nilai 1 dan nilai 2. Terus pada hitung dia menggunakan tipe data integer. Ini disebut dengan overloading method. Nah, selanjutnya apa itu overriding? Overriding itu adalah, kita lanjutkan ya. Berarti ini kita extend dulu, extend overloading method, terus kita panggil ya, kita singkatkan OVM sama dengan new overloading method. Oke. Terus kita gunakan sistem out, sistem out, sistem out dan ln. Di sini kita panggil OVM titik hitung, kita ambil yang double ya. Kalau double berarti 1,5 1,5. Terus kita yang di bawah kita bedakan, kita ambil yang INT. INT berarti 2 tambah 6. Sampai di sini ini disebut dengan overloading method. Tapi parameternya berbeda. Kita coba running ya. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Satu menggunakan double, itu parameternya ditambah 1,5 tambah 1,5, satu menggunakan kali, jadi berhasil. Ini namanya overriding method. Untuk overriding method beda di sini. Pada kelas belajar OOP ada satu lagi metode, itu namanya double hitung juga. Terus di sini double nilai 1, double nilai 2. Metodenya itu sama dengan nilai 1 dikurang nilai 2. Nah, ini namanya overriding method. Metode hitung juga ada pada kelas belajar OOP. Jadi kalau overriding itu dengan kelas berbeda tapi nama metodenya sama, itu overriding. Jadi saat kita panggil di sini, ini saya copy paste aja ya. Tidak perlu menggunakan OVM di sini. Karena apa? Hitung sudah ada pada kelas belajar OOP. Apakah bisa muncul? Tidak bisa muncul kan? Untuk memanggilnya itu kita perlu belajar OOP. Kita tuliskan dulu di sini. Oke, terus kita taruh di sini, hitung, kita hitung double 10,6,3. Di sini untuk yang bawah kita menggunakan kurang ya. Kita coba jalankan. Nih.
0,0299. Kita sederhanakan ya. Kalau dia kurang itu 10,0 6,0, kita jalankan 4 ya. Nah nih, untuk hitung pada kelas belajar OOP kita cara panggilnya seperti ini, dan ini disebut overriding, memiliki metode yang sama dari kelas yang berbeda. Oke, silakan dicoba di komputernya masing-masing. Jika ada kendala silakan tanyakan di grup. Terima kasih.